Yang patut kita sambut gembira itu antara Amerika dengan Cina selesai. Ya, walaupun belum benar-benar selesai. Walaupun harus dilihat 90 hari ke depan karena. Ya. Tapi dengan Jepang, dengan Korea juga sudah sedikit. Ya, ada titik-titik. Tapi kalau dua raksasa ini udah berdamai, setidaknya gejolak dunia itu bisa kita redam dikit. Bisa agak teredam sedikit. Kita udah mohon segitu gedenya, udah nawarin segitu gedenya, masih nggak bergeming. Kalau dihitung kita tuh negosiasi mungkin kayak orang Betawi, Ji. Ini adanya segini nih dapatnya apa? Kalau kita pindahkan ekspor kita dari Amerika ke Eropa, berani itu kita ke orang, lo jual gua beli. Betul, bukan hanya Eropa, Ji, Australia. Iya, Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Efyudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Kita mau ngomong apa tadi? Kita mau ngomong soal Trump. Ini tarif ini gimana? Yang lain pada turun. Sebenarnya perkembangannya bagus. Perkembangannya bagus. Tapi kan kita nggak turun. Yang lain turun. Tapi kan gini, biar dia ngebela dulu baru lu hajar. Yang patut kita sambut gembira itu antara Amerika dengan Cina selesai. Ya, walaupun belum benar-benar selesai. Walaupun harus dilihat 90 hari ke depan karena. Ya. Tapi dengan Jepang, dengan Korea juga sudah sedikit. Ya, ada titik-titik. Tapi kalau dua raksasa ini udah berdamai, setidaknya gejolak dunia itu bisa kita redam dikit. Bisa agak teredam sedikit. Cina sudah menurunkan sampai ke 10% ya. Terus Amerika menurunkan sampai 20%. Jadi dan menurut mereka udah imbang lah. Ya. Kan yang pengen kita gue bahas, yang pengen kita persoalkan adalah kita. Negeri kita sendiri, orang negeri kita sendiri. Bahas, iya. Kita kan nggak ngapa-ngapain tuh. Karena nggak ngapa-ngapain. Seolah tim kita nggak ngapa-ngapain kan. Karena ternyata walaupun dengan Cina selesai, ternyata dengan Indonesia belum selesai. Kita sudah ngirim ini yang kedua. Waktu itu pertama ngirim hasilnya penundaan. Ini yang kedua katanya penundaan juga. Menurut gua bukan soal penundaannya yang penting ada prospek penurunan nggak? Karena ternyata sampai sekarang kita sudah mengajukan proposal yang menurut gua udah kayak ngemis. Kita berkomitmen untuk melakukan impor untuk ngimbangin Amerika. Kita mengimpor senilai 520-an triliun. Komitmen kita itu sama dengan 2 kali surplusnya kita. Menurut gua udah gila loh. Kita cuman surplusnya cuma apa, kita nawarin impor 2 kali lipat lebih besar. Bahkan ketika pihak Amerika minta kalau mau bikinlah pabrik di sini, juga dikirim itu kayak proposal itu. Tapi masih nggak bergeming, masih 32%. Menurut gua ada yang salah. Nggak wajar. Ada yang salah. Kita udah mohon segitu gedenya, udah nawarin segitu gedenya, masih nggak bergeming. Kalau dihitung kita tuh negosiasi mungkin kayak orang Betawi, Ji. Ini adanya segini nih dapatnya apa? Menurut gua nggak bisa lagi kayak Betawi. Pakai lo minta gua apa? Lu jual gue beli. Betawi juga, Ji. Iya. Lu jual itu baru ya kan, Dudut senang tuh, Ji. Orang anak Palmerah. Tapi memang untuk bisa lu jual gue beli, memang lalu kan impor kita dari Amerika itu kan memang barang yang menurut gue paling vital itu apa? Tepung, gandum, sama kedelai. Kalau yang lain teknologi, lu pindahin ke Amerika, pindahin ke Cina, bikin Amerika marah kan, pindahin ke negara lain, Eropa lah. Tapi begitu gandum, memang kita dari Amerika. Walaupun bukan yang terbesar, yang dari terbesar itu dari tempat-tempat lain, justru dari Australia, dari Kanada, dari Ukraina juga. Tapi memang ketergantungan kita pada tepung, dan setelah sekian lama ya, kita nggak pernah mencoba misalnya mencari alternatif. Bukan tempat impornya, karena kan tepung memang dari gandum nggak bisa ditanam di sini. Kalau kedelai bisa, tapi kan kedelai tetap aja nggak diupayakan supaya mengurangi impor kan gitu. Padahal bisa. Iya. Ya karena itu tadi cuan tadi. Impor gandum kita tuh jauh lebih besar daripada impor beras kita. Impor beras kita cuma sekitar 4,5 juta ya nih. Impor gandum 15 juta ton. Ya. Setahun. Ya, kita kan makin rakus mie sekarang. Kalau cara berpikir Betawi tadi lu gunakan,
Pak Presiden, nggak usah repot-repot, kita kan impor gandum. Nggak usah kirim bikin pabrik, kan Trump minta bikin pabrik. Nggak usah bikin pabrik yang aneh-aneh, kirim pabrik mie. Bikin pabrik mie. Di Amerika. Pabrik mie aja. Kan gandumnya dari Amerika, Ji. Ya kan? Lu nggak usah kemari. Orang Betawi, Ji. Kita kirimlah bikin pabrik mie, semua pabrik mie Tapi Indonesia. sebetulnya impor kita atau ekspor Amerika ke Indonesia itu dari hitungan ekonomi berapa Sebenarnya ekspor kita ke Amerika, ini Amerika yang impor kan, kita kan Amerika mengenakan 32% kan terhadap yang cuma 1% itu, cuma 1% dari seluruh impor Amerika, impor mereka dari Indonesia itu cuma 1%. Kecil ya. Kecil banget. Kecil dibandingkan dengan impor mereka keseluruhan. Iya. Kecil banget. Bagi kita besar. Buat kita besar. Amerika adalah salah satu negara yang Nomor 2. nomor 2. Nah, sementara ekspor kita yang ke Amerika itu Yang terbesar? yang terbesar komoditas apa? Tambang kan? Iya. Hasil tambang. Lalu di luar itu Kayu. Kayu enggak ya? Enggak. Kayu enggak, dulu kan barang-barang banyak. elektronik. Ya, dulu kan banyak itu elektronik sepatu, atau sepatu. baju. Tapi kan sepatu baju kan Udah sekarang nggak ada Cina. Tekstil kita udah nggak ada. Iya. Kita aja impor. Iya. Jadi yang dipertaruhkan apa? Tambang tetap aja. Ya bahan baku. Bahan baku. Minyak kan kita nggak punya, migas nggak punya. Enggak, maksudnya yang dipertaruhkan ke sana itu Amerika, ya, ke apa, Amerika. gitu. Jadi ya pasti tambang lah. Dan kita punya alternatif ke Eropa kalau yang diekspor ke Cina, Ya. ke Amerika. Di stop sama Amerika atau kita memilih nggak lagi, kita banyak alternatif kok negara Ya alternatif. kemarin kan Pak Presiden udah ketemu Eropa. Ketua Komisi Eropa. Dan Iya. kayaknya MOU-nya sudah mengarah ke sana. Iya. Tapi yang gue baca Jadi kan soal alternatif. mempermudah visa aja tuh Ji, yang menonjol. Visa itu yang muncul ke permukaan. Jadi kalau kita pindahkan ekspor kita dari Amerika ke Eropa, berani itu kita ke orang, lo jual gua beli. Betul, bukan hanya Eropa, Ji, Australia. Iya Australia. Impor kita tuh jauh lebih besar daripada ekspor kita. Itu nggak seimbang tuh. Itu ya kan? kita defisit sama Australia. Jadi kita bisa nuntut Australia supaya menyerap lebih banyak barang-barang kita. Berani nggak kita menerapkan tarif baru untuk Australia? Tarif juga, Ji. Jangan ragu-ragu Sama kan. gandum juga kita kenanya di gandum sama Sana kan Australia. gandum, susu, daging Sapi. kan. Buah-buahan. Buah-buahan. Australia. Tapi Obat-obatan. Tapi kita bisa pindahin. Daging sapi kita ganti kebo sama India. Iya. Orang Indonesia, lo apalagi lo orang Padang lo. Iya. Orang Indonesia hanya kenal kebo dulu, nggak kenal sapi. Iya. Zaman Buddha sama Hindu. Di Minang direndam. Iya, sekarang kita nggak mau kebo katanya. Amis lah, apa enak lagi kebo. Untuk sebagai tuang masak. Apalagi susunya tuh jadi itu bisa jadi dadih namanya, Ji. Wah. Cuman kalau India kan persoalannya itu penyakit kuku itu kan, yang Iya. dikhawatirkan. Teknis lah itu. Tapi menurut gua kita bisa mengancam Australia balik gitu loh. Australia itu terlalu banyak ekspor ke kita, sementara kita ekspor ke mereka dikit. Tapi kenapa kita nggak pernah menggunakan Freeport ya? Freeport ke Amerika? Sebagai ini apa daya tawar atau Ya sudah lah. Sekarang kan 51 udah. Zaman Jokowi ya. Cuman nggak tahu tingkat keuntungannya buat nggak dalam kita. soal perang tarif ini nggak bisa kita gunakan. Enggak. Nggak bisa. Malah kita Karena menjual produk tambang itu kan jangka panjang. Nggak bisa kayak menjual komoditas pangan, komoditas Ya, ini. yang terbesar kan. dari Itu kita yang lebih untuk mereka susah, kan gitu. itu tuh. iya. Itu yang lebih susah. Itu yang mereka kuras habis-habisan. Nah, untuk kewajiban bikin smelter kan sampai sekarang juga. Nggak jalan. Kan kita negara besar. Iya. Lu bayangin batu lo berubah dari batu masuk ke kapal langsung berangkat. Gila, kita cuma jualan batu, berapa dapatnya? Dan Pak Presiden masih berani mengatakan bahwa kita negara besar. Emang besar. Emang besar, cuman besar masalahnya juga. Masalahnya besar. Nyamper aja Ji. Iya. Dia demen banget bagian ini. Dia demen. Kita mau ekspor koruptor. Nah, itu Kita boleh diekspor. tawarin ke negara mana yang mau. makin bahaya itu Ji, soal koruptor. Kita mungkin jangan-jangan urusan tarif ini kita nggak naik-naik juga ada Atau kita hubungan gabung tuh 17.000 pulau, 17.000 koruptor kita taruh di situ. Taruh semua kan. Daripada dikuasai asing kan mendingan lu koruptor di sana. Tuh, duit itu udah banyak kan? 17.000 Ji. 17.000 banyak loh. Nggak apa kita posisinya kalau kita lihat dari pemberitaan dan segala macam posisi kita sangat lemah dalam soal tarif ini Ji.
Orang-orang sekarang ya, Menurut gua jangan-jangan kemampuan kita nego. Karena barang yang kita tawarin udah bagus. Ya kan memang ada beberapa kelemahan kan. Duta besar sekian tahun kosong. Kemudian yang datang ke sana timnya sejauh yang saya ikuti rekodnya tidak pernah terlibat negosiasi kayak gini. Sementara diplomat-diplomat kita di sana nggak banyak apa. Harusnya kan gimana pun nego itu kan urusan diplomat sih. Ya. Nah, sampai sekarang kan model kerja diplomasi kita itu kan belum fokus ke ekonomi. masih Karena ekonomi itu diurusi Kementerian Perdagangan. Kan ada Dirjen Luar Negeri itu yang tugasnya kuota-kuota itulah gitu. Nah, tapi ini yang kadang-kadang atas sering perdagangan kita kadang-kadang nggak nyambung Betul. sama Dirjen Perdagangan. Nah, itu problemnya. Mestinya kan ya sebetulnya sudah banyak sih gagasan bahwa Kementerian Luar Negeri itu ya udah fokus ke isu perdagangan juga. Biar Kementerian Perdagangan itu ngurusin masalah dalam negeri aja. gitu. Tapi kan justru cuannya di sana. Iya. Gitu. Makanya ya nggak mau dilepas itu gitu. Kementerian Luar Negeri kita, duta besar itu kebanyakan ngurusin Atau- KTBLC, bininya menteri lah, Iya, ya kan? gitu. si Anu itu ya, Menteri UKM itu. Menteri UKM itu, Ya, itu terbukti ya? Itu Sudah kita bahas kemarin, nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngelak lagi tuh ya? lucu Tempo bilang, jadi memang berat jadi diplomat Indonesia di luar negeri itu. Mulai dari urusan dealing dengan konvensi-konvensi internasional sampai jinjing tasnya menteri atau istrinya menteri. Istri Nah, itu menteri. berat itu. Gimana dia mau berwibawa menghadapi negosiasi tarif Ji? Begitu dia datang Pulang nego bawa jinjing kan? iya, begitu dia datang, kemarin ketemu dia mau lagi bawain tas siapa? Selesai, negosiasi selesai. Ya kan nggak ada pembahasan apa-apa. Nggak. Apakah ini semua terjadi antara lain karena kita begitu takutnya pada tarif yang diterapkan? Karena gue lihat negara-negara lain memang belum ada yang betul-betul berhasil kan dalam negosiasi dengan Trump ini. Iya, sebetulnya kalau Tapi kita santai-santai aja kalau sebagian. kita ikuti analisis beberapa ekonom ya, kayak si siapa Faisal siapa? Khatib Bisri. Khatib. Khatib Bisri yang sekarang jadi ketua Dewan Ekonomi itu kan menegaskan nggak usah khawatir karena nilai ekspor impor kita itu tidak signifikan dibandingkan dengan negara-negara lain, ke Amerika lah ya. Gue cenderung setuju udah, ini, Ji. nggak usah khawatir. Tapi kok usahanya kelihatan gitu, jadi yang mencurigakan tim ini nih, Ji. Yang gua khawatir adalah proposal kita yang udah gede lagi ditambah lagi. Karena ternyata Vietnam lancar, Ji. Vietnam sekarang cuma dapat 10 atau 20% untuk Amerika impor dari Vietnam. Tapi balikannya, kalau barang Amerika masuk ke Vietnam, nol. Dia benar-benar ndelosor kalau menurut gua. Jadi pada akhirnya yang lu curiga itu, kita jangan sampai kayak gitu. Enggak, akhirnya yang lu curiga itulah niat baik para negosiator kita di bawah pimpinan Menteri Perdagangan. Bukan niat baik menurut gua, kompetensi. Kompetensi. Ya, karena nggak kelihatan rekam jejaknya untuk negosiasi kayak gini. Ini kan kemampuan nego. Iya. Ya negonya kan biasanya nego Kelas politik. berat. Nego Iyalah. politik. Nego politik aja dagang. internal gitu. Gue setengah mati kalau rembukan dagang sama orang Padang. Karena orang Padang kompeten. Oh iya, untuk pasti nego, lah. gitu loh. Pastilah, lu kalah lah. Itu maksud gua. Jawa aja. Itu maksudnya bukan barangnya. Iya. Barangnya kadang-kadang sama, tapi gue harus menghadapi orang Padang. Waduh, berat gitu loh. Apalagi Betawi. Gak mau tahu. Gue gak mau tuh. Ada segini lu mau apa? Terlalu. Gak banyak ngomong dia aja. Nah itu yang jadi sampai satu titik kita jangan lagi menyerah seperti kayak Vietnam. Vietnam itu kebetulan karena menyerah karena memang Amerika neken dia karena memang Vietnam emang agak nakal. Barang Cina diekspor lewat dia. Iya, gitu. Jadi sebenarnya bukan barang dia, barang Cina masuk Dan ke itu tempat ketahuan banget lagi. Makanya itu nanti kalau misalnya sama sekali nggak turun ataupun turun tapi masih di atas Singapura, di atas Singapura ya nanti kita ekspor ke Singapura. Singapura ya, mau ke sana. Iya, tinggal masuk di deretan yang teras kepala. Biasanya yang terjadi barang kita diimpor balik lagi ke kita, Ji. Iya.
Balik lagi gitu kita bayar mahal, kita beli mahal. Biasanya begitu Ji. Jadi apa yang lo inginkan? Pak Presiden menghentikan negosiasi ini tidur-tiduran aja dulu apa gimana? Apa? Ya, harus ini negosiasi diteruskan, dilanjutkan lah. Kita masih punya waktu yang nggak 90 jelas. hari. Karena perpanjangan sekarang ini perpanjangan yang nggak tahu. Kalau menurut Amerika kan tetap 1 Agustus. Tapi menurut Erlangga ini sekarang makin kesini makin sering bermain kata-kata menurut gua. Diperpanjang sampai kapan? Jangan-jangan diperpanjang sampai 1 Agustus juga. Itu bukan diperpanjang, itu perpanjangan yang kemarin gitu loh. Jadi memang harus ditegaskan dan kirim diplomat-diplomat yang memang ngerti, Ulung lah ya. yang ulung untuk karena yang kita tawarkan menurut gua udah bagus. Udah melebihi semestinya. Melebihi dari apa yang seharusnya, yang wajar, sudah tidak wajar. Iya, nggak wajar. Menurut lu udah nggak wajar. Nggak wajar. Jadi harusnya kalau dia emang mentok ya udah tinggal kita aja. tinggal Jadi negolah dengan Trump secara wajar. dan secara dengan harga diri. Dengan harga diri yang harga cukup. diri. Nggak usah jadi pengemis. Jangan jadi kayak Vietnam, delosor. Oh, karena kita bangsa yang besar. Iya. Ya, besar Jaya di masalahnya. lautan. Hah? Besar masalahnya.